Haleluya, puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita akan dengarkan renungan firman Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami terangkat di hadapan Tuhan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih. Kami dapat kembali membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja dan menjamah setiap hati kami, agar benar-benar melalui kebenaran firman-Mu, kami kembali diteguhkan oleh Engkau. Urapan-Mu ada di atas kami semua, bahkan hamba-Mu, agar berkat-berkat rohani kembali menjadi bahagian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya akan kembali berbicara kepada saudara tentang bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran dalam hidup ini. Di hari-hari ini begitu banyak manusia yang khawatir karena keadaan. Manusia yang khawatir karena situasi yang ada. Tetapi kami berterima kasih kepada Tuhan, kami punya firman yang selalu memberikan jawaban yang tepat kepada kehidupan kami masing-masing. Nah, oleh sebab itu, saya akan bacakan ayat di dalam Filipi 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini adalah nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Mengingatkan mereka betapa kekhawatiran itu dapat mengganggu kehidupan rohani mereka. Nah, oleh sebab itu dia katakan jangan khawatir, ya, tentang apapun juga, nyatakanlah itu di dalam doa dan ucapan syukur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran. Kenapa sih manusia bisa khawatir, ya? Atau apakah yang menyebabkan kita khawatir dalam hidup ini? Sebenarnya kalau kita melihat atau kita kembali merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, tentunya saudara punya pengalaman dengan Tuhan. Berapa banyak kali saudara ditolong oleh Tuhan? Berapa banyak kali Tuhan berikan jalan keluar kepada kita. Tapi berapa banyak kali juga kita sering khawatir dalam hidup ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa khawatir saat kita mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Saya tidak usah baca, tetapi di dalam Maliaki 3 ayat 13 sampai 15, di situ kita melihat, kita membaca betapa bangsa Israel begitu mempertanyakan apa yang mereka sedang alami, apa yang mereka sedang hadapi, seakan-akan mempersalahkan Tuhan dengan keadaan yang sedang terjadi. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan keadaan kita. Mungkin karena keadaan yang menekan pada hari-hari ini, ada juga timbul di hati kita masing-masing
Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi? Apa sebabnya semua ini terjadi? Saudara-saudara, kalau itu terjadi di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, maka disitulah iblis mulai menanamkan bibit-bibit kekhawatiran. Sebagaimana bangsa Israel yang sering kali mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan, tetapi toh mereka mempertanyakan keadaan yang mereka hadapi pada saat itu. Kenapa mereka harus alami itu? Nah, saudara-saudara, jangan terjadi di dalam hidup kita, sebab itu akan menjadi satu hal yang membuat kita khawatir berkepanjangan. Jangan mempertanyakan atau jangan bertanya kepada Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Tetapi mari kita sadari bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak kepada kita yang benar-benar percaya kepadanya. Sebab Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara, jadi jangan sekali-kali mempertanyakan atau bertanya kepada Tuhan, kenapa ini semua terjadi? Tetapi sebaiknya kita bertanya, untuk apa Tuhan izinkan semua ini terjadi? Dan kalau kita katakan itu, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan diyakinkan oleh Tuhan bahwa masih ada Tuhan yang dapat menolong kita. Nah, kita juga bisa khawatir, saudara-saudara, saat kita melihat besarnya masalah kita dan bukan besarnya Allah yang kita sembah. Saudara-saudara, berapa banyak kali kita lebih membesarkan masalah yang kita hadapi, keadaan di sekeliling yang tidak menyenangkan yang kita sedang hadapi, lebih daripada kuasa Tuhan yang dahsyat. Itu yang membuat setan kembali menanamkan bibit-bibit kekhawatiran di dalam hati kita. Kita belajar bagaimana pengalaman Elisa dan Gehazi. Pada saat itu, saudara-saudara, Elisa berkata kepada Gehazi, jangan kamu takut. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17, saya baca saja. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan katakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Nah, kita melihat bersama-sama. Elisa adalah seorang yang begitu yakin bahwa Tuhan, Allah yang dia sembah, adalah Allah yang akan menyanggupi dia untuk mengatasi persoalan bangsa yang ada pada saat itu. Dan mujizat Allah terjadi. Setelah Elisa berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah mulai menyatakan mujizatnya. Allah mulai memperlihatkan kekuasaannya. Saudara-saudara, pada saat seperti ini, tempat yang terbaik untuk kita datang adalah lari kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka kita akan kuat. Dan saudara-saudara, Allah menyatakan pertolongannya. Allah membela Elisa. Dan benar-benar mujizat Allah terjadi. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita belajar untuk tidak melihat kepada besarnya persoalan hidup.
besarnya masalah yang kita hadapi pada hari-hari ini, tetapi belajar melihat kepada kuasa Tuhan yang dahsyat. Tuhan tidak pernah dikalahkan dengan keadaan. Kuasanya adalah kuasa yang dahsyat dan tidak pernah dikalahkan oleh kuasa manapun di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dan kita belajar, saudara-saudara, supaya kita tidak khawatir. Jangan kita hidup di hari kemarin atau di hari esok. Itu seringkali membuat manusia khawatir. Melihat, aduh bagaimana nanti besok. Ya, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Saudara-saudara, kita mulai belajar untuk melihat apa yang kita sedang alami pada hari ini. Pertolongan Tuhan yang kita sudah alami pada hari ini. Itu akan membuat kita kuat dan kita tidak khawatir tentang hari esok. Sebab di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, Injil Matius 6 ayat 34, firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajar, berserah, dan berharap kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menguasai hari besok. Kita jangan khawatir tentang hari besok. Tetapi benar-benar kita bersandar kepada Tuhan yang benar-benar menguasai hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, cara untuk kita mengatasi kekhawatiran itu, kita harus berjalan dengan iman, ya, bukan dengan penglihatan dan perasaan. Dengan iman, ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7, saya baca 2 Korintus 5 ayat 7, firman Tuhan katakan begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, saudara-saudara, untuk mengatasi kekhawatiran di dalam hidup kita, kita belajar, saudara-saudara, untuk berjalan dengan iman. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang walaupun kita belum mendapat, kita yakin bahwa Tuhan pasti adakan itu bagi kita. Nah, saudara-saudara, berjalan dengan iman, hidup dengan iman, bukan dengan penglihatan atau perasaan, maka kita akan menang dalam hidup ini, saudara-saudara. Sebab apabila kita sudah mulai melihat apa yang sedang terjadi di hari-hari ini, kita hidup dengan perasaan yang takut terus-menerus, kita akan lemah, saudara-saudara. Nah, olehnya berjalanlah dengan iman supaya kemenangan lepas kemenangan kita akan temui dalam hidup ini. Dan berikut, kita harus yakinkan diri kita bahwa Allah yang buat itu baik demi kebahagiaan kita. Itu terdapat di dalam Roma, surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tahu, Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu. Olehnya, saudara-saudara, kita belajar menyerahkan semua kepada Tuhan. Maka Dia yang akan bekerja, Dia yang akan bertindak. Dikatakan Dia yang akan bekerja dalam segala sesuatu, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi inilah caranya untuk kita mengatasi kekhawatiran. Menyerahkan semua kepada Allah, karena Dia yang akan bekerja, ya.
bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang kita sedang hadapi, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan pasti ada jalan keluar dan kemenangan. Dan pasti ada berkat buat kehidupan kita yang percaya. Dan yang terakhir, kita harus yakinkan diri bahwa masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan Ia selalu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Sebagai ayat yang terakhir, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan yang terbaik dari Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan khawatir. Serahkan kepada Dia. Dan saudara-saudara, Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ya, dikatakan Allah itu setia, saudara-saudara. Dan karena itu Dia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan dikatakan juga pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Oleh sebab itu jangan khawatir, saudara-saudara. Ya, tidak usah khawatir, kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita harus yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu siap menolong kita dan menopang kita. Karena Dia bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu. Dan yakinkan diri kita juga bahwa tidak ada ujian yang terjadi dalam hidup kita melebihi kemampuan kita sebagai manusia. Dan dikatakan, maka Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan kita di hari-hari ini. Tuhan angkat segala kekhawatiran kita, Tuhan ganti dengan iman, Tuhan ganti dengan pengharapan yang benar-benar menguatkan kita semua. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Kiranya Tuhan terus bekerja dalam hidup kami, teguhkan iman dan pengharapan, percaya kami kepada Tuhan. Dan kalau ada masalah dalam hidup kami, kalau ada rasa khawatir yang berlebihan, dalam nama Yesus, Tuhan angkat semua. Tuhan berikan kemampuan, kesanggupan untuk kami dapat mengatasi. Dan kami percaya, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa, maka kemenangan lepas kemenangan pasti menjadi bahagian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.